Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, izin perkenalkan diri ya. Perkenalkan, nama saya Zahra Aulia Faturahmi dari kelas 1B tingkat 1 D3 Reka Medis Informasi Kesehatan. Nah, di sini saya memohon izin untuk memaparkan bagaimana sejarah singkat reka medis, apa pengertian dari reka medis, bagaimana tujuan dari reka medis, bagaimana kegunaan dari reka medis, bagaimana isi dari reka medis, dan siapa pemilik dari reka medis. Langsung saja, sejarah reka medis bermula saat abad sekitar 3000 sampai 2500 tahun sebelum Masehi di Spanyol, yang tertulis di batu-batuan gua, di tulang-tulang, dan di daun-daun kering. Nah, untuk pengertian reka medis memiliki banyak arti menurut para ahli. Yang pertama, menurut IDI, reka medis menurut IDI adalah sebuah rekaman berbentuk gambaran atau tulisan tentang aktivitas pelayanan medis yang telah diberikan seorang pelayanan tersebut kepada seorang pasien. Nah, untuk reka medis menurut Permenkes nomor 269 tahun 2008 adalah sebuah berkas berisikan dokumen atau catatan tentang pelayanan medis yang diberikan kepada pasien, baik identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, dan tindakan yang dilakukan oleh seorang pelayanan medis. Nah, menurut UU nomor 29 tahun 2004 adalah sebuah berkas berisikan dokumen atau catatan tentang pasien, baik identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, dan tindakan yang dilakukan oleh seorang pelayanan medis yang telah diberikan kepada pasien. Nah, reka medis menurut saya pribadi adalah sebuah berkas berisikan dokumen dan catatan tentang pasien, baik pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan hal-hal lain yang telah diberikan seorang pelayanan medis, baik secara manual ataupun secara elektronik, yang diberikan oleh seorang instalasi kesehatan, baik milik swasta ataupun milik pemerintah. Nah, untuk tujuan dari reka medis itu sendiri adalah agar tertibnya sebuah administrasi di sebuah instalasi pelayanan kesehatan. Nah, untuk kegunaan dari reka medis itu sendiri tersingkat menjadi Alfred. Yang pertama, A. Administrasi. Sangat berhubungan dengan aspek administrasi karena berhubungan dengan data-data yang mana nanti jika pasien keluar dan masuk akan teradministrasi berapa hal yang harus dibayar. Nah, L. Legal atau hukum. Sangat berhubungan dengan aspek legal atau hukum karena reka medis memiliki nilai yang bernilai keadilan. Alfred. F. Finansial atau keuangan, yang sangat berhubungan erat dengan keuangan, yang mana jika nanti pasien ingin keluar dan ingin bayar, nanti akan berhubungan dengan hal yang menyangkut biaya. Alfred. E. Edukasi atau pembelajaran, sangatlah berhubungan dengan pembelajaran karena dimana semisal contohnya yang dilakukan oleh seorang mahasiswa atau mahasiswi. Dan R. Riset atau percobaan, yang biasanya berhubungan erat dengan penelitian atau percobaan yang dilakukan oleh seseorang yang biasanya dicontohkan oleh seorang dosen dan mahasiswa. Alfred. D. Dokumentasi, yang mana nanti akan diarsipkan atau disimpan. Berkas tersebut disimpan untuk menyimpan resume seorang pasien. Nah, untuk isi dari reka medis itu sendiri, reka medis berisi tentang identitas pasien, pemeriksaan pasien, pengobatan pasien, dan tindakan yang diberikan kepada pasien. Nah, isi reka medis itu sendiri adalah milik seorang pasien. Namun reka medisnya adalah milik sebuah instalasi kesehatan, baik rumah sakit, klinik, puskesmas, dokter, dan lain sebagainya. Nah, untuk jika seorang pasien semisal ingin melihat bagaimana sih bagaimana resume miliknya, hal tersebut hanya bisa diberikan kopiannya saja atau fotokopiannya saja. Tidak bisa seorang pasien mengambil reka medis miliknya. Nah, kalaupun bisa, misalnya seorang pasien ingin mengambil nih dengan meminta bantuan atau menyuruh orang untuk mengambilnya, hal tersebut juga seorang pasien harus membuat
surat kuasa agar nanti bisa diambilkan. Jadi tidak bisa sembarang orang untuk mengambil resume seorang pasien. Resume seorang pasien adalah ringkasan seorang pasien dari mulai masuk masuk ke rumah sakit sampai keluar dari rumah sakit. Hal tersebut juga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 47 loh. Jadi seorang pasien hanya bisa mengambil fotokopiannya saja atau kopiannya saja dari resume tersebut, tidak bisa mengambil dari rekam medis aslinya tersebut. Nah, sekian ya teman-teman yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.